Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang Ahmad. Selanjutnya kita akan melanjutkan sesi yang kemarin. Ada banyak yang ingin saya share untuk pertemuan kali ini, gitu ya. Saya buka editor dulu dan saya coba share screen aja dulu ya. Supaya ini tidak ngelup, saya pindahkan dulu ya. Oke. Oke, di sini saya buka editor. Selanjutnya ini ya, eh, saya sudah punya project kecil gitu ya. Project ini saya namai Corona News. Di mana aplikasi ini menampilkan atau mengambil data dari API. Saya masuk dulu melalui terminal ke project saya, yaitu Coronews ya. Dan saya coba jalankan di sini. Ini saya ini dulu ya. Copy dulu screennya. SCRDP. Saya taruh paling atas supaya ini ya. Supaya kelihatan nanti. Tetap kelihatan meskipun kita ngoding. Dan kita jalankan yarn start. Nah, nanti akan saya ulang dari awal buat teman-teman. Ada banyak hal yang ingin saya bahas. Berdasarkan keluhan dari teman-teman juga gitu ya. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya bahas termasuk state, props gitu ya. Nah, ternyata teman-teman masih banyak yang memahami ya penggunaan state, penggunaan props gitu. Nah, kemudian nanti kita bahas tentang ini ya, emulator. Bukan emulator, apa? ESLint yang sebelumnya kita coba gitu ya. Nah, kemudian navigator kita gunakan React Navigation. Nah, kita akan bahas di sini. Pun saya tidak bikin project dari awal gitu ya, terkait koneksi internet gitu ya. Nah, jadi ini data, ini data dari API ya. Data provinsi, kemudian ada info gitu ya. Mana di sini ada info corona gitu ya, info corona Indonesia, sembuhnya sekian, positifnya sekian, dan meninggalnya sekian. Nah, ini data dari API. Nah, semoga koneksi internet bagus. Saya coba bikin project baru supaya teman-teman bisa paham dari awal prosesnya bagaimana. Baru aja saya buka terminal baru. Ini cd public is rn, dan ini saya bikin baru. Coba saya zoom dulu. Oke, mungkin ini lebih jelas lagi. Npx React Native init gitu ya. Info sehat ya. Kan gitu ya. Ini nama aplikasinya. Oke, kita coba jalankan dulu. Semoga koneksi internetnya bagus ya. Nah, downloading template, kita tunggu aja. Nah, sambil kita menunggu, kita lihat gitu ya. Dan ingin saya mengulas kembali di mana teman-teman itu kebingungan gitu ya, kebingungan untuk memahami tentang state. Saya coba ambil satu contoh di sini di
home, state. Nah, kalau kita berbicara tentang state, dan di state ini ada dua model gitu ya. Ada yang versi hook, untuk yang apa ya, functional component, kita menggunakan apa ya namanya, set state gitu ya, use state gitu ya, use state. Kemudian eh, kita bisa menggunakan modelnya yang kelas komponen gitu ya. Dimana kalau di kelas komponen kita tinggal bikin sebuah konstruktor seperti ini. Teman-teman mungkin bisa ngelihat ya. Saya sarankan teman-teman jangan pakai handphone. Nah, di sini ada state di dalam konstruktor, di mana state di sini saya punya variabel data. Variabel data di sini gunanya untuk menampung data nantinya. Jadi saya kasih nama data gitu. Nah, si data ini menampung, kalau saya tulis seperti ini, dia menampung array saja. Nah, jadi state ini adalah penampungan aja. Yang perlu teman-teman pahami bahwasanya state ini adalah penampungan. Penampungan apa? Penampungan data, informasi yang ingin kita ambil, bisa melalui secara dinamis atau secara statis. Kalau secara statis, misalkan ya datanya bisa langsung kita tulis. Misalkan di sini ada variabel name, nama gitu. Nah, ini namanya bisa langsung ditulis. Misalkan Dini, misalkan gitu ya. Nah, jadi sekarang saya sudah punya state di sini, eh, dengan nama state-nya adalah nama dan isinya adalah. Nah, si variabel nama ini kemudian bisa kita lempar nanti, bisa kita ini ya, bisa kita pakai di komponen. Contohnya di sini gitu ya. Ini kan ada teks nih, halaman home. Bisa saja saya panggil ini. Nah, panggilnya itu ketika di render kita panggil dulu state-nya, atau bisa langsung seperti ini. Saya bikin satu teks di sini ya. Saya pakai komponen teks dan saya bisa pakai gitu ya dengan cara memanggil this state ya dot nama. Nah, karena sudah dikenali. Teman-teman bisa lihat di sini nih, ntar nih di atas sini keluar tuh si namanya Dini. Nah, itu dia. Jadi intinya state ini adalah penampungan data gitu ya. Nah, state ini juga bisa diubah nilainya ya. Jadi isi dari nama ini bisa, cara sederhananya state itu ya variabel biasa gitu ya. Variabel biasa, namun dikumpulkan di dalam sebuah objek gitu ya. Simpan di dalam sebuah objek namanya state. Nah, karena ini objek gitu ya, nanti bisa kita ambil satu-satu cara memanggil this. Nah, supaya nanti si nama ini bisa kita ini, bisa kita ambil gitu ya, secara mudah, kita bisa masukkan di dalam rendernya. Di sini kita bikin suatu konstruktor, eh, kemudian kita ambil nama misalkan, nah gini, dari state this state. Nah, di sini bisa langsung nama, ini hasilnya akan sama, ada di ini. Intinya state itu adalah penampungan, caranya aja kita mau cara yang seperti, karena ini variabel gitu ya. Ini tampung datanya bisa macam-macam gitu ya. Bisa macam-macam, bisa sebuah objek. Ya. Contohnya misalkan ini si nama ini ya
saya kasih seperti ini. Nah, di dalamnya ada misalkan ini saya ganti siswa lah gitu ya. MHS misalkan, MHS. Nah, di sini ada nama. Ya, misalkan nama Dini misalkan. Jangan Dini terus lah, nanti yang lain cemburu aja. Judul di alamat misalkan. Nah, alamatnya misalkan di mana nih? Misalkan Pademawu kan gitu ya. Saya simpan. Nah, ini error nih ntar nih. Ini nggak keluar karena nggak diketahui nama itu yang mana. Nah, di sini ini kan ini ganti aja MHS ya. MHS dan di sini MHS dot nama gitu ya. Keluar tuh si Yudi. Nah, gitu. Itu maksudnya. Kenapa di sini pakai dot? Karena MHS ini objek gitu ya. Di dalam objeknya ada lagi di dalamnya. Gitu. Nah, itu dia. Jadi itu cara gitu ya, cara pemanggilan gitu ya. Nah, kalau dipanggil menggunakan this state apakah sama gitu ya? Sih sama aja. Kita panggil di sini this state gitu ya, dot mhs dot nama. Nah, kalau objeknya panjang, ya panjang juga nulisnya gitu ya. Makanya dideklarasikan seperti ini. Ya, saya harap teman-teman paham ya yang model state ini. Kalau props itu mirip dengan state gitu ya. Cuman dia ini penampungan antar komponen nantinya. Supaya apa? Supaya bisa diisi di tempat lain. Supaya kita bisa bertukar data dari komponen yang satu ke komponen yang lain. Gitu. Dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Itu prop. Makanya kita bisa menampung apa aja di dalam prop. Itu state dan prop. Nah, ini saya mengulang gitu ya. Kita lihat yang tadi. Nah, ini sudah selesai. Oke, kita bisa ini ya. Yang ini akan saya tutup. Ini kita pakai yang baru gitu ya. Saya tutup ya. Nah, baru aja. Oke, CD apa tadi namanya? Info sehat. Info. Oke. Oke, saya akan banyak bahas di sini. Ini kan sudah masuk ke info sehatnya. Nah, saya clear dan kita buka beberapa tab. Paling tidak kita buka 3 tab di sini gitu ya. Kalau di Windows pakai apa PowerShell gitu ya, mungkin bisa bertab-tab seperti ini. Pakai PowerShell versi 2 kayaknya bisa. Nah, sekarang saya coba ini dulu, cloning dulu. SCRCPY. Oke. Nah, ini yang tadi saya tutup aja karena kita tidak lagi menggunakan yang itu ya. Oke, saya stop. Oke. Kemudian di sini kita coba lakukan git init dulu. Nah, git init ini supaya kita bisa menampungnya di dalam Git. Itu aja. Dalam GitHub, di dalam GitLab, Gitbucket, atau yang lainnya. Ini kan sudah ada Gitnya gitu ya. Nanti tinggal kita bikinin tempat penampungan di GitHub-nya gitu. Dan kita lakukan Git remote di sini. Nah, selanjutnya di sini saya coba buka ini ya. Di sini ceknya apa? Info sehat. Oke. Nah, selanjutnya ini yang tadi saya tutup.
Seperti biasa, ini kita coba jalankan dulu ya. Kita jalankan dan atau saya pakai perintah ini ya. Perintah dasarnya npx React Native start. Oke. Oke, ini perintah tersebut menjalankan Metro atau si server dari React Native. Selanjutnya di sini kita coba jalankan npx React Native run Android ya. Ya, di sini karena ini baru pertama kali maka dia inisialisasi dulu Gradle dan sebagainya gitu ya. Dia mendownload beberapa kemungkinan gitu ya. Konfigurasi Java-nya juga gitu ya. Nah, ini kalau pertama kali pasti kayak gini nih. Kalau lihat nah, di sini. Kita tunggu dia melakukan instalasi ke dalam store. Dan di sini saya tidak menggunakan emulator tapi menggunakan real device. Bundlingnya sampai 100% gitu ya. Saya kenalkan itu namanya React Debugger ya, React Native Debugger. Uh, ya, kalau punya saya ini langsung jalan di localhost 8081 ya, tapi teman-teman juga bisa download React Native Debugger ya. Debugger. Nah, ambil yang dari Gen 0409 ini ya, React Native Debugger. Nah, tampilannya itu kayak gini. Lah. Nah, tampilannya itu kayak gini. Nah, ini untuk kita dapat mengetahui errornya itu disebabkan apa, atau kalau kita melakukan console log itu nanti keluarnya di sini ya. Nah, dia masih waiting for React to connect gitu ya. Cara mengkoneksikannya kalau pakai emulator itu bisa klik kanan kemudian ini ya, pilih debugs ya. Atau di sini kalau di ini di informasinya bisa command atau control M gitu ya, di keyboard gitu ya, atau kita bisa melakukan ini apa shake atau digoyang-goyang handphonenya gitu ya kalau pakai handphone. Nah, kalau digoyang-goyang muncul kayak gini, kemudian lanjutkan dengan klik debug gitu ya. Jadi dia akan terkoneksi ke sini. Kita bisa lihat di sini kalau kita melakukan satu kan ini kita rubah, saya hapus semuanya supaya yang ini ganti gitu ya. Kita kosongkan dulu update.js-nya, React Native kita bisa pakai functional ya kali ya, functional export import. Nah, oke, update.js ini halo kawan. Oke, kalau kita lihat di sini ya, apa React debuggingnya itu maka di sini ada apa-apa gitu ya. Apa ini nggak connect? Oke, saya coba. Oh, iya. Jadi ini nggak jalan karena di sini ada React debugging yang sedang jalan. Nah, ini dia. Jadi itu saya coba dan saya panggil dan supaya terkoneksi. Oke, nah, kita
koneksikan ke sana gitu. Stop debug. Nah, ini sudah terkoneksi. Kalau sudah terkoneksi kayak gini gitu ya. Jadi sekarang dia terkoneksi ke sini. Kalau misalkan kita jalankan sebuah konsol log, itu tampilnya di sini nanti gitu. Nah, oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita coba atur ESLint kita gitu ya. Ini ya, terminalnya. Nah, harusnya di sini. Saya jalankan lagi. Oke, oke, tidak, browser, oke, Airbnb dan di sini JSON. Oke, yes, dan oke, kita tunggu ya. Nanti di sini akan nambah satu lagi selain dari slin.js, tapi .json. Oke, nah di sini keluar .json. Sekarang berarti kita bisa menggunakan si slin ini ya. Ya, ini saya clear dulu rame. Nah, kita coba di sini kita pakai view kosong. Apakah dia dibenerin jadi single komponen? Saya simpan. Nah, berarti slin-nya jalan nih, gitu ya. Nah, berarti slin-nya jalan. Oke, sampai di sini dulu. eh kita lanjutkan pada tahapan berikutnya. Jadi kita sudah menginstal dan mengkonfigurasi ESLint gitu ya. Yang ini jangan dihapus, gunakan cara seperti saya aja. Saya coba beberapa cara kemarin gitu ya. Yang ini saya hapus, kemudian saya ganti, ternyata tidak berhasil gitu ya. Jadi yang ini jangan dihapus. Di sini ada konfigurasi gitu ya. Ada React Native Community extend-nya. Di sini juga ada gitu ya. Extend-nya plugin React Recommended sama Airbnb. Jadi bisa jadi dua-duanya itu jalan bareng gitu. Nah, kalau ada kebutuhan yang lain-lain bisa ditaruh di rule juga di sini. Nah, namun sampai saat ini saya jarang menggunakan kebutuhan itu. Nah, selanjutnya kita coba ini ya, buat folder baru di sini. Saya tekan Shift A dan saya bikin folder src ya. Nah, ini source gitu ya. Nah, di sini saya masukkan si app.js-nya. Nah, oke. Di sini kalau dilihat nanti ini error gitu ya. Karena si app.js-nya tidak diketahui posisinya oleh si index.js. Jadi kita benerin dulu src. Nah, dan kita simpan. Jadi dia akan benar lagi. Oke. Selanjutnya kita akan belajar navigasi. Di sini kita persiapkan terlebih dahulu sebuah folder. Kita bikin folder pages gitu ya untuk menyimpan halaman. Nah, kita bikin folder lagi di dalam pages namanya home misalkan gitu ya. Ini home. Kemudian kita bikin folder lagi namanya apa ya? Info misalkan gitu. Nah, jadi sekarang ada dua folder di sini, ada home dan info. Masing-masing di sini kita pasangin sebuah file index. Dan di page sendiri saya pasangin file index.js. Oke, saya biarkan ini dulu. Jadi ini saya tutup, ini saya tutup. Nah, di home saya pasangin file index.js. Nah,
saya gunakan React Native class komponen, gitu ya. Gunakan export import, gitu ya. Kalau menggunakan S di sini berarti sama stylenya, ya. Nah, kayak gini. Sekarang saya kasih nama dia home, ya. Nah, ini page home. Saya simpan. Oke, sudah auto dibenerin gitu ya. Ini saya tutup, dan di info juga demikian. Saya bikin index.js. Nah, di sini saya tulis React Native kelas komponen style sheet, ya. Dan di sini saya kasih nama info. Saya kasih page in. Oke. Sekarang di sini kita daftarin nih, ya. Import home from home, gitu ya. Kemudian import info from info. Nah, oke. Selanjutnya export home dan info. Oke, selesai. Jadi tujuan dari indeks yang paling luar ini adalah untuk mendaftarkan halamannya, gitu ya. Ya. Selanjutnya setelah ini, ya, apa yang bisa kita lakukan? Nah, karena kita ingin membuat sebuah halaman navigasi, kita buat nih, ya, satu folder lagi sejajar dengan page, namanya road, ya, pakai S karena isinya banyak. Nggak pakai S nggak apa-apa. Road. Nah, di dalamnya kita kasih satu file index.js. Nah, sekarang di sini saya pakai React Native Functional Component, pakai export import. Nah, ini aja. Saya kasih nama dia road, ya. Kemudian saya simpan. Nah, sampai di sini dulu, ya. Nah, karena kita akan menggunakan routing nantinya. Kita akan menggunakan model yang dibawa oleh React Navigation. Oke, saya cari dulu ya. Bukan. Lagi aja React Navigation. Nah, kita akan ikuti apa yang disampaikan oleh si React Navigation. Nah, di React Navigation di awal ini kita diharuskan untuk menginstal Navigation Native, ya. Kita copy dan kita masuk ke sini di konsol, kita lakukan instalasi. Nah, ini tinggal copy aja. Kalau di Windows tinggal klik kanan itu paste dan enter. Oke, kita tunggu sampai dia selesai untuk instalasi. Oke, ada 11 package baru saja diinstal, dan kita masuk lagi ke sini. Kita lakukan copy bagian yang ini, gitu ya. Bisa menggunakan npm, bisa menggunakan yarn, gitu ya. Sama aja sebenarnya, gitu ya. Kalau menggunakan npm atau yarn, sama aja. Contohnya. Oke, di sini saya paste dan enter. Nah, bedanya kalau menggunakan yarn, prosesnya kayak gini. Dan ada yang bilang kalau kita pakai yarn itu lebih cepat, gitu ya.
Tapi saya nggak tahu. Tergantung dari koneksi internet sih. Ya, supaya ini nggak menghalangi, saya tutup dulu. Nanti saya buka. Setelah kita bikin kebutuhannya. Oke, kita kembali lagi ke browser. Setelah ini di copy, ya. Nah, kalau kita menggunakan Mac, ini harus di apa ya? Dijalankan. Tapi kalau kita tidak menggunakan Mac, maka tidak perlu. Nah, sampai di sini kita ikuti proses yang di sini. Nah, jadi katanya sampai di sini kita harus ubah di bagian index.js atau di app.js menjadi seperti ini. Jadi, yang ini kita copy ya dan kita masuk ke ini app.js-nya. Di app.js kita taruh paling atas gitu. Nah, import React Native Gesture Handler. Selanjutnya kita ambil yang ini nih, import navigation container dari navigation native. Sini kita lakukan. Nah, yang ini karena nggak dipakai nih, ntar nih, saya hapus saja ya. Import ini navigation container. Nah, ini langsung gitu ya. Nah, di sini katanya diganti jadi yang ini, navigation container. Gitu. Oke. Nah, jadi gini. Nanti di tengah-tengah sini kita bisa isi sesuatu. Nah, untuk sekarang saya coba isi pakai kosongan dulu kayak gini. Ini kalau mau ngisi kosong kayak gini nih. Nah, saya simpan. Nah, nanti kalau dilihat di sini ya nggak ada apa-apanya gitu ya. Nggak ada apa-apanya karena sekarang diisi oleh di navigation container. Oke, sampai di sini kita lanjutkan tutorial untuk membuat navigasinya gitu ya. Nah, di sini kita lanjut ke proses selanjutnya. Nah, di sini di Hello React Navigation, nah, di sini kita ambil yang ini nih. Kita install React Navigation Stack. Paste di terminal dan jalankan. Oke. Nah, setelah itu kita bisa nih memulai menggunakan si Stack Navigation gitu. Nah, caranya ya kita harus bawa yang namanya create stack navigator. Importnya dari navigation stack. Oke. Nah, disinilah kita akan mencoba di routingnya. Nah, kita kembali ke file root. Ini saya coba ini ya, tutup page-nya, saya tutup, apps-nya ditutup. Nah, ini juga ditutup. Kita hanya ada di root sekarang. Ini kita import create stack navigator dari React Navigation Stack. Oke. Kemudian kita perpendek nih nama ini gitu ya. Kita perpendek menggunakan misalkan kasih nama menu misalkan gitu ya. Ya, menu ini alias dari create stack navigator. Simpan dulu. Nah, oke. Sekarang supaya kita bisa memanggil halaman-halaman yang sudah kita buat, kita import dulu halamannya di sini. Import home. Oke. Home dan info dari from tadi page gitu ya. Kayak gini. Oke. Sekarang di sini kita bikin nih masukkan si menu ya. Menu dot navigator.
Oke. Kemudian kita bikin nih supaya si page-page-nya ini atau halaman-halamannya masuk ke dalam screen di dalam menunya. Kita panggil menu dot screen. Nah, kayak gini. Sekarang screen-nya kita kasih nama. Name-nya apa? Misalkan home. Ya. Kemudian di screen ini punya komponen apa? Komponennya adalah home. Misalkan. Oke. Sekarang kita simpan. Dan ini kita copy nih. Ctrl C, Ctrl V. Nah, yang ini info. Kita nanti kayak info. Ini komponennya adalah info. Oke. Nah, sampai di sini sudah selesai nih. Kita bikin routing. Nah, sekarang tinggal implementasikan si routingnya ke app.js. Nah, di sini kita ganti. Ya. Kita ganti menjadi route. Nah, diimport dari route.index. Nah, ini kayak gitu. Nah, bisa kita lihat sekarang. Oke. Oke. Takut ada yang kelewat. Kita coba jalankan ulang. Nah, ya tadi mungkin ada yang kelewat gitu ya. Jadi dia nggak kebawa. Dan ini jalan gitu ya. Sekarang kita ada di page home gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita pindah ke info gitu ya. Kita bisa pakai gitu ya, bisa pakai banyak cara gitu ya. Contohnya misalkan di home kita bisa beranjak ke halaman info tadi. Misalkan di sini saya pakai touchable opacity untuk membuat ini ya, button. Kita bikin button di sini ya. Touchable opacity langsung diimport ya di sini dari React Native gitu ya. Kemudian saya pakai text. Di sini saya gunakan sebuah ke info gitu ya, informasi aja kayak gini. Berarti nanti ini kalau diklik gitu ya, dia kita pindahkan ke halaman info. Makanya di touchable opacity di sini kita bisa kasih on press ya, on press. Nah, jadi on press ini props gitu ya, bawaan dari touchable opacity. Nah, di dalamnya kita kasih function seperti ini, arrow function dan isinya itu this props ya. Kita ambil dari props dia sini saya coba geser sedikit dulu supaya kelihatan. Nama propsnya itu nanti navigation dot navigate. Nggak kelihatan nih. Coba dulu ini gitu ya. Nah, kemudian kita arahkan kemana nih? Ke info. Nah, info ini bisa dilihat nih, gitu ya. Si info ini adalah name yang ada di root, gitu, yang ada di sini. Nah, name ini yang akan dikenali ketika kita melakukan navigasi, gitu ya. Nah, ini coba saya simpan dulu. Nah, seperti ini. Kita coba lihat sekarang kalau kita klik ini, apakah dia pindah? Nah, itu dia. Jadi sekarang dia pindah ke page info. Nah, kalau kita kembalikan ini, nah dia kembali lagi ke home. Nah, ini untuk yang apa namanya? Stack navigation. Navigation gitu ya. Nah, kalau kita pindah ke root, nah ini kan stack navigator. Nah, bagaimana ketika kita ingin membuat sebuah menu di bawah gitu ya yang bentuk tab atau di atas yang berbentuk tab. Nah, itu di tutorialnya kita bisa menggunakan tab navigation di sini. Kita coba copy ini gitu ya.
Dan kita coba jalankan, install. Setelah install, kita bisa pakai nih sekarang gitu ya. Di rootnya, ingat ini kita nyobanya di root. Dan kita import, create bottom di sini, tab navigator. Nah, ini dia. Kemudian bikin inisialisasi misalkan cons, misalkan tab menu ya. Ini cuman inisialisasi aja, supaya pendek namanya gitu ya. Nah, sekarang kita simpan. Nah, kemudian kita bikin sesuatu yang sama seperti yang ini nih, gitu ya. Seperti yang di bawah ini, kita bikin cons. Nah, sifatnya dia adalah sebuah komponen. Nah, saya kasih namanya tab screen ya. Tab screen karena dia komponen, kita harus pakai dia raw function. Nah, kemudian seperti ini return, dan di dalam return sini kita baru gunakan si tab ya, tab screen. Oke, saya lupa ya. Di tab screen tab menu gitu ya. Dot navigator. Sama seperti yang di bawah ya. Seperti yang ini. Kemudian saya coba nih. Nanti gini. Saya masuk ke sini. Saya ini copy gitu ya. Survey. Nah, ini ada home dan ada info juga. Oke. Sekarang implementasi dari tab screen ini kita implementasikan di home yang ini. Jadi komponennya ini bukan home lagi nih. Kita ganti dengan tab screen. Gitu. Oke. Jadi sekarang tab screen ini sudah dipakai di sini. Nah, kita simpan dan bisa teman-teman lihat di sini di bawah sekarang ada menu home dan info. Kalau saya ketik info, dia akan ke halaman info. Kalau saya ketik home, dia ke halaman home, gitu ya. Nah, si home sendiri kalau diklik di sini bisa ke info, gitu ya. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Supaya nanti di sini berbeda, kita bisa bikin nih halaman baru, gitu ya. Halaman apa aja, misalkan saya kasih detail, misalkan detail, style, kemudian index.js, saya bikin aja ya sembarang gitu ya. React Native, komponen, ya. Ini namanya adalah detail halaman detail gitu ya. Nah, sekarang kita daftarkan di sini. Saya daftarkan detail aja dan di sini detail. Oke, saya agak cepetin ya. Nah, di root di sini saya panggil nih di sini. Oke, saya panggil detailnya. Nah, ini saya ganti detail aja ya. Detail. Supaya beda nanti. Detail. Nah, jadi home ini saya ganti ke detail. Nah, gitu aja. Jadi sekarang ini kalau kita klik ini ke masih ke ini ya. Ini ganti detail. Oke. Nah, ini berbeda nih. Nah, dia ke detail, text, dia. Nah, kalau yang ini ke home, ke info. Nah, ini contoh dari
eh, navigasi, ya, navigasi. Nah, yang ingin saya contohkan satu lagi berikutnya adalah masalah data, gitu. Bagaimana nanti datanya ini kita ganti. Jadi di sini ada datanya, di setiap halaman ada datanya. Kalau kemarin kita bisa menggunakan Firebase, kita bisa menggunakan daftar API lokal di Indonesia gitu ya. Bisa menggunakan API berita gitu ya. Eh, yang berita ini misalkan CNN gitu ya atau News API. Saya coba lihat di News API ini isinya apa. Oh, dia menggunakan ini ya. eh, Key. Jangan, jangan. Atau saya menggunakan kawal corona aja ya. Yang kawalcorona.com /API. Ini sebenarnya sama di tempat yang tadi itu ada. Oke, saya pakai yang kawal corona aja. Nah, ini contoh API yang kawal corona gitu ya. Ini untuk data corona di Indonesia ya. Nah, untuk menggunakan API yang seperti ini tidak menggunakan Firebase, maka kita harus menginstal satu library namanya Axios. Sebenarnya kita bisa juga tidak menggunakan Axios, tapi dengan menggunakan Axios itu kita akan dibuat lebih simpel. Nah, di sini kita coba install Axios dulu menggunakan npm install npm install Axios. Kalau kita menggunakan min save, dia nanti masuk ke dependensi ya. Oke, kita install Axiosnya dan sampai selesai. Oke. Sekarang Axiosnya sudah selesai. Nah, supaya Axiosnya bisa kita pakai atau API-nya bisa kita pakai bersama dengan Axios, cara saya itu saya membuat yang namanya base URL. Nah, dengan cara kita bikin folder dulu di sini ya, namanya apa aja. Kalau saya biasa menggunakan config gitu ya, config, kemudian API gitu ya, API. Sebenarnya di dalam folder config ada folder API. Di dalam folder API nanti ada index.js. Nah, ini saya tutup dulu. Di sini tidak lagi membuat komponen React Native. Kita hanya membuat script JavaScript gitu ya. Kita import dulu. Import Axios. Nah, from Axios seperti ini. Kemudian kita bikin suatu deklarasi cons ini API sama dengan Axios dot create. Nah, seperti ini. Dan di dalam sini kita tuliskan base URL. Nah, kayak gini. Sekarang base URL ini harus kita isi dengan alamat API yang kita akan gunakan. Alamat API-nya di mana gitu ya. Nah, contoh saya gunakan kawal corona Indonesia seperti ini. Perhatikan kalau teman-teman bisa memperhatikan di sini ini saya coba zoom ya. Nah, kelihatan nggak datanya? Ya, ada alamat kawal corona /Indonesia. Mungkin nggak kelihatan ya. Saya coba kelihatan lagi seperti ini. Nah, di sini datanya yang dilempar itu bentuk apa ya, array, JSON gitu ya. Nah, kita coba. Saya ambil gini aja dulu. Saya ambil bagian depannya aja sampai .com/. Nah, ini namanya base URL. Tuh. Dan di sini saya paste nih, gitu ya. Selanjutnya, supaya ini bisa digunakan di berbagai tempat, kita export dia. Export default API. Jadi CIPI ini nanti bisa kita gunakan di barang tempat. Save. Nah, oke. Sudah kita bikin base URL-nya ya. Sekarang
bagaimana kita memanggil data API tadi. Nah, contohnya di home. Di home, kita pakai tuh si API yang baru kita buat tadi. Kita import API. Nah, from config. Ini dia. Jadi ini kan ada di folder config API. Slash ini artinya mundur 2 kali ke sini dan mundur dan baru nyampe ke. Nah, selanjutnya setelah ini kita buat di dalam kelas ini, di dalam kelas komponen ini, React Native konstruktornya. Bisa ditulis langsung seperti ini, rcons gitu ya. Nanti akan dibuatkan konstruktor. Tujuannya apa? Saya ingin membuat state di sini. Gitu ya. Ingat, saya bikin konstruktor, saya panggil sebuah kelas super di sini ya, method super gitu ya. Nah, ini harus gitu ya. Kalau kita menggunakan konstruktor, ini sudah default dari React Native. Kemudian kita panggil state di sini, buat state bukan panggil gitu ya. Kita bikin state dan kita bikin satu penyimpanan, misalkan data apa tadi ya? Data corona. Ya, dan kita simpan dalam bentuk array karena kalau kita lihat datanya yang dia berikan itu dalam bentuk array. Nah, ini datanya dalam bentuk array. Oke, sampai di sini. Selanjutnya, ini kita bisa sudah membuat penyimpanannya. Sekarang kita bikin sebuah apa ya, metode di sini untuk get data. Atau saya pakai bahasa Indonesia. Data. Ini sebuah fungsi gitu ya. Nah, di dalam sini kita pakai tuh si API yang tadi. API get. Nah, di sini kalau kita lihat di kawal corona ini ada Indonesia URL lanjutannya, maka kita pakai yang di sini masukkan ke dalam ini. Ini namanya URL Indonesia. Setelah base URL ada URL lanjutannya Indonesia. Jadi saya akan mengambil data Indonesia. Ya, then ya 30 menit lagi kita Jumatan. Di then ini kita ambil apa yang kita ambil hasil datanya. Hasil datanya. Kita coba nih kayak gini nih. Kita coba konsol log dulu ya. Console.log. Nah, yang di log apa? Si hasil. Hasil. Oke, kita simpan dulu. Nah, kalau kita lihat di React Native di sini nggak ada nih. Ya, kenapa? Methods ini supaya bisa jalan di React Native itu harus dipanggil menggunakan komponen didmon. Komponen didmon ini dipakai kalau kita menggunakan kelas komponen seperti ini. Kalau menggunakan functional komponen harus menggunakan yang namanya use effect. Ini saya contohkan menggunakan kelas komponen. Ini ada komponen didmon. Nah, komponen didmon ini method dari React Native gitu ya. Kita panggil nih si ambil data. This dot ambil data. Kayak gini. Kita simpan dan coba kita lihat di React Native debuggernya. Nah, ini dapat nih. Kita dapat ada data. Di dalam data ada data dan datanya itu ada satu nih. Ada name, positif, sembuh, meninggal, dirawat gitu ya. Nah, ada 4 ya, ada 4 field gitu ya, yang dirawat sekian, yang meninggal sekian, yang sembuh. Nah, kita coba nih sekarang bagaimana cara menampilkannya ke sini. Kita coba tampilkan di bawah touchable opacity di sini. Kita bikin mapping namanya, ya. Bikin mapping. Namun sebelum mapping ini dulu. Jadi
supaya si state ini mudah diambil, saya pindahkan ke sini menggunakan konstanta di bawah render const dalam kurung itu data corona. Dari mana data corona? Dari this dot state. Nah, ya. Jadi ini state-nya sudah saya deklarasikan di sini. Jadi nggak perlu pakai this state dot data corona lagi nantinya. Gitu. Setelah itu di data corona yang ini itu kita mapping, istilahnya mapping ke dalam sebuah komponen nantinya gitu ya. Dia sebuah metode dan kita inisialisasi data yang ada di dalam sini, misalkan item functional komponen dan return di sini ya, di return. Kalau mau gampang sebenarnya sih bisa gini. Oke, saya pakai langsung gitu ya. Dan kita bisa pakai view dulu karena dia ada banyak nantinya. Dan di sini ada teks. Nah, kayak gini. Nah, ini kan ada item. Kalau coba kita panggil si item dot name. Tadi kalau kita, oh ya, itu kan masih di konsol gitu ya. Ini nggak ada nilainya nih. Oke, kita lihat di sini belum ada apa-apanya. Nah, ini kan masih di konsol, belum kita lempar ke ini state-nya. Nah, bagaimana cara lemparnya? Di sini kita pakai namanya this dot set state. Nah, kayak gini. Set state. Jadi state-nya itu kita set gitu ya. Kita atur. This state set state. Nama state-nya adalah data corona. Diatur dengan apa? Hasil. Hasil dot data. Kenapa dot data? Karena kalau kita lihat di konsol di sini, ini hasil ada turunannya lagi, ada data. Nah, kita lihat sekarang item dot name. Nah, kenapa dia muncul? Ya, oke. Oh iya, saya tetap harus menggunakan ini ya kali ya. Saya hapus. Kita pakai return ya. Nah, kayak gini. Kita return text. Sekarang oh, kayak gini ya. Harus di dalam kurung. Item dot name. Nah, kayak kita lihat dia dapat. Nah, itu dia. Kita dapat Indonesia di sini. Indonesia ini bisa kita pasang ini data corona. Nah, name-nya adalah Indonesia. Dapat dari API. Dapat dari sini. Nah, apa sembuhnya berapa, meninggalnya berapa? Kita coba lihat. Jadi kita di Ctrl C, V, 1, 2, 3. Nah, item dot positif tinggal dan satu lagi dirawat. Tapi di sini kita ganti ya.
di ya. Nah, sekarang kita bisa tahu nih di sini nih. Ada data sekian gitu ya. Yang positif sekian, yang sembuh sekian, tinggal sekian, dirawat sekian. Nah, ini real nih datanya ini. Dari data API kawal corona. Tuh. Nah, sampai di sini ini teman-teman jadinya bisa menggunakan API dari luar sebenarnya gitu ya. Misalkan kalau teman-teman ingin membuat aplikasi Al-Quran, tinggal cari aja API untuk ini aplikasi Al-Quran gitu ya. Jadi nggak usah ngetik lagi. Coba API Al-Quran. Nah, ini dia Al-Quran Cloud.api. Teman bisa ini aplikasi Al-Quran. Nah, ini dia. Get edition available text and audio. Nih, ada API-nya nih. Ya. Nah, coba kita copy ini ya. Nah, ini dia API-nya. Nah, dapat tuh API. Kalau kita mau gitu ya, coba misalkan ini kita tampilkan gitu ya. Kalau mau menggunakan multiple API, pertanyaannya misalkan bisa nggak menggunakan multiple API? Bisa sekali, gitu ya. Tinggal di config API-nya di sini gitu ya. API-nya itu kita base URL-nya ini jadinya ada banyak nanti gitu. Jadi di sini API 1, API 2 dan jangan export default jadinya. Cons API 2 misalkan gitu ya. Axios create oke, ini base URL. Nah, ini dia. Ini untuk uh, API Al-Quran yang tadi gitu ya. Salah, cons. Nah, supaya kita bisa melempar beberapa di sini, itu kita pakai yang export aja. Kayak gini, API 2. Ini pasti error nih di sini nih. Kenapa? Karena get-nya di home ketika ini dipanggil, ini akan berubah menjadi harusnya kalau sudah ini kalau kayak gini, ini export default. Kalau pakai kurung itu berarti export biasa. Nah, kayak gini bener nih. Nah, itu dia. Itu ya. Jadi kalau kita mau ngambil di info nantinya kayak gitu jadinya. Ya. Ini saya import API 2 misalkan gitu ya. API 2. Ini kan yang Al-Qur'an nih. Oke. Saya bikin agak cepat aja ya. Di sini nah, datanya dalam data ada data lagi. Data dan ada 140. Kita bisa lemparnya data. Nah, ini datanya banyak gitu ya. Saya coba ambil name aja.
Nah, tuh. Jadi banyak kan kayak gini. Nah, ini banyak nih, gitu ya. Banyak kita dapat banyak nama di sini gitu ya. Eh, yang diambil dari data API Al-Qur'an tadi gitu ya. Nah, itu dia caranya gitu ya. Ini data gitu ya dari dua API dalam satu aplikasi. API-nya ada dua gitu. Nah, itu cara memanggil API gitu ya ke dalam sebuah proyek kita. Nah, di sini kita sudah bahas bagaimana cara prosesnya gitu ya. Cara sederhananya gitu. Kita buat state dulu, kita bikin pengaturan API-nya terlebih dahulu gitu ya. Kemudian kita setelah bikin pengaturannya, kita tentukan base URL, jangan lupa di pengaturan ini. URL API-nya kemana gitu ya. Kemudian kita bikin uh, state dan kita bikin pengambilannya. Ini cara pengambilan yang di luar komponen did mount. Kalau yang ini saya langsung di dalam komponen did mount-nya. Langsung. Kita seperti ini. Nah, kelebihannya kalau kita bikin terpisah seperti ini, ya, kita di komponen did mount-nya nggak rame, gitu aja. Nah, dia ini kalau ada URL tambahan, gitu ya. Kemudian kita lakukan mapping. Ya, proses mappingnya seperti ini. Ya, dari state kita mapping ke dalam sebuah komponen. Ya, hasilnya itu kita bisa dapat data secara real time. Data ini gitu ya. Ini real time nih, gitu ya. Ini real time di mana penyedia data ini akan selalu menambahkan data. Tiap harinya pasti berubah data ini. Itu dia yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Sampai di sini kita punya waktu sekitar 10 menit lagi. Ada pertanyaan? Oke, dan mari sebelum kita tutup eh, pertemuan di sesi ini, kita ini ya, foto bareng dulu sebagai absensi. Oke, silahkan aktifkan videonya. Oke, oke, diaktifkan. Oke, itu saja ya dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, yang sudah mengikuti kelas. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan sholat Jumat.